Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar auditing dan juga standar akuntansi bank. Di mana di sini kami mempunyai anggota, ada saya sendiri Zara Salsabila, yang kedua ada Nining Novia dan yang terakhir ada Safa Akilah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide pertama yaitu tentang pengertian audit, di mana auditing ini adalah suatu proses sistematis pemrolehan dan pengevaluasian bukti-bukti yang terkait dengan asersi manajemen atas tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang difungsikan untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, tujuan audit ini apa sih? Yang pertama, tujuan umum audit menurut Sulistia dan artikel 2013, tujuan audit ini untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang bersifat material. Terus juga posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan standar yang berlaku. Sedangkan tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen yang berada di dalam laporan keuangan. Nah, tujuan audit yang kedua menurut Mulyadi dalam Fajar tahun 2009 yaitu untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal material sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya ada jenis-jenis audit. Yang pertama itu ada audit keuangan, di mana audit keuangan ini adalah suatu proses audit secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan evaluasi bukti secara objektif terhadap transaksi-transaksi keuangan, rekening-rekening, dan laporan-laporan yang bertujuan untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau tidak. Selanjutnya ada audit kepatuhan, yaitu suatu proses penelaahan secara sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah auditi atau klien telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada audit prestasi, di mana audit prestasi ini adalah suatu proses yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada audit manajemen, di mana audit manajemen ini adalah suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil perusahaan apakah telah berjalan secara efektif dan efisien, serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangannya. Dan yang terakhir ada audit program, di mana audit program ini adalah suatu audit yang sistematis yang dilakukan oleh auditor independen untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit secara objektif atas prosedur manajemen yang bertujuan untuk menentukan apakah prosedur audit yang harus diikuti oleh auditor dan asisten auditor ini dalam melakukan pengujian substansif sudah dilaksanakan atau tidak. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis dari auditor. Yang pertama ada auditor eksternal, di mana auditor ini yang bekerja untuk kantor akuntan publik atau KAP yang statusnya itu di luar dari struktur perusahaan yang diaudit. Umumnya itu auditor eksternal ini menghasilkan laporan atas financial audit. Dan yang kedua ada audit internal, di mana itu suatu kegiatan pemberi keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan dengan melakukan pendekatan yang sistematis dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Dan selanjutnya ada auditor pajak, yaitu yang bertugas melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan pajak pada perusahaan klien seperti ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan yang terakhir ada tugas auditor pemerintah, di mana yaitu menilai kewajaran informasi keuangan
yang disusun oleh instansi pemerintah. Selain itu juga, auditor pemerintah juga melakukan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Yang dimana audit yang dilakukan pemerintah ini dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Safa Kilandiani akan melanjuti penjelasan berikutnya. Sekarang kita masuk ke pengertian standar akuntansi bank. Standar akuntansi bank adalah pedoman untuk pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan khusus bagi lembaga perbankan. Standar ini penting supaya laporan keuangan bank bisa dipahami dengan jelas, bisa dibandingkan, lebih transparan, dan tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Indonesia ada 3 acuan utama yang dipakai. Pertama, PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Kedua, IFRS atau International Financial Reporting Standards yang menjadi standar internasional. Dan ketiga, POJK, yaitu Peraturan OJK serta ketentuan dari Bank Indonesia yang berkaitan dengan perbankan. Jadi, standar ini berfungsi untuk memastikan laporan keuangan bank tersusun dengan baik, bisa dipercaya, dan sesuai aturan. Selanjutnya ada tujuan dari standar akuntansi bank. Tujuan dari standar akuntansi bank ada 4. Pertama, untuk menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal sehingga informasi yang disajikan bisa dipercaya. Kedua, untuk menjamin keterbandingan laporan antar bank. Artinya, laporan dari satu bank bisa dibandingkan dengan bank lainnya. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemegang saham, investor, kreditur, regulator, dan juga masyarakat. Jadi, semua pihak yang berkepentingan bisa menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan. Keempat, untuk mendukung stabilitas sistem keuangan melalui transparansi. Dengan laporan yang transparan, sistem keuangan menjadi lebih sehat dan stabil. Jadi, tujuan utama standar akuntansi bank adalah memastikan laporan keuangan bank bisa dipahami, dipercaya, dan bermanfaat bagi semua pihak. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan bank. Komponen utama laporan keuangan bank terdiri dari 5 bagian. Pertama, neraca atau Statement of Financial Position. Di dalam neraca ada 3 komponen utama. Yang pertama, aset. Contohnya kas, giro pada Bank Indonesia, kredit yang diberikan, dan surat berharga. Yang kedua, kewajiban. Misalnya simpanan nasabah seperti giro, tabungan, deposito, serta pinjaman antar bank. Ketiga, ekuitas, yaitu modal dan laba ditahan. Fungsi neraca adalah menunjukkan posisi keuangan bank pada suatu waktu tertentu. Kedua, laporan laba rugi. Laporan ini mencatat pendapatan bunga atau interest income, beban bunga atau interest expense, pendapatan operasional lain seperti fee-based income, beban operasional, dan hasil akhir adalah laba atau rugi bersih. Fungsi laporan ini adalah menunjukkan apakah bank mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian dalam satu periode. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini berisi perubahan pada modal disetor, cadangan, dan laba ditahan. Fungsinya adalah menjelaskan pergerakan modal pemilik dari waktu ke waktu. Keempat, laporan arus kas. Di sini terdapat 3 jenis aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas operasi, misalnya penerimaan bunga dan pembayaran bunga. Kedua, aktivitas investasi, misalnya pembelian surat berharga dan aset tetap. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, misalnya modal dari pemegang saham atau pembayaran dividen. Fungsinya adalah memberikan gambaran arus kas masuk dan keluar bank. Kelima, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Isinya berupa informasi tambahan seperti kebijakan akuntansi resiko yang dihadapi dan penjelasan detail lainnya. Fungsinya adalah memberikan informasi yang lebih lengkap agar laporan keuangan lebih jelas dan transparan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya di sini ada standar akuntansi yang relevan untuk bank atau PSAK terkait. Di sini juga ada beberapa PSAK penting bagi perbankan. Yang pertama ada PSAK 50, 55 dan 60 yaitu instrumen keuangan. Yang kedua ada PSAK 71 yaitu instrumen keuangan atau mengganti PSAK 55 mulai efektif 2020. Selanjutnya ada PSAK 72 yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Selanjutnya ada PSAK 73 yaitu sewa. Selanjutnya ada PSAK 1 yaitu penyajian laporan keuangan, dan PSAK 2 yaitu laporan arus kas, dan PSAK 24 yaitu imbalan kerja, dan yang terakhir ada PSAK 46 yaitu pajak penghasilan. Baik, di sini juga ada karakteristik khusus akuntansi perbankan. Gitu. Yang pertama ada pengakuan pendapatan bunga yaitu berdasarkan metode suku bunga yang efektif. Yang kedua, cadangan kerugian, penurunan nilai atau CKPN yaitu sesuai PSAK 71 Expected Credit Loss. Dan yang ketiga ada penyajian dana pihak ketiga atau DPK yaitu harus dipisahkan menurut jenis yaitu giro, tabungan dan deposito. Selanjutnya ada transaksi antar bank dan antar cabang harus dicatat dengan jelas. Dan yang terakhir ada pengungkapan risiko yaitu risiko kredit, likuiditas, suku bunga pasar wajib dilaporkan. Baik, selanjutnya ada pentingnya standar akuntansi untuk bank. Yang pertama yaitu untuk menjamin keadaan informasi keuangan. Yang kedua, mencegah praktik manipulasi laporan. Yang ketiga ada membantu pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia. Dan yang keempat ada memberi kepercayaan kepada nasabah dan investor. Dan yang terakhir untuk menjaga kestabilan sektor perbankan nasional. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.